Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelas 12 IPS 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Albert Masando. Saya Askanuta Amelia. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan pemberdayaan masyarakat lokal UMKM Tahu Rusdi dalam upaya mengembangkan produktivitas Masyarakat sekitar di Desa Gading Tahu, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Berikut ini adalah latar belakang. Pada tahun 1907, orang-orang kolonisasi dari Purworejo, Jawa Tengah didatangkan oleh pemerintah Belanda ke Lampung untuk membuka desa sebanyak 20 kakak. Pemimpin rombongan kolonisasi adalah Bapak Dipo Rojo. Di Dipo Rojo, di dalam hutan yang sedang mereka tebang untuk dijadikan desa tersebut terdapat sungai kecil. Ketika orang-orang sedang mandi di sungai tersebut, ada salah satu orang dari mereka menemukan gading gajah dan yang mencapai di dasar sungai. Untuk mengabdikan kejadian tersebut, diberikanlah nama sungai tersebut dengan nama Wai Gading. Wai dalam bahasa Lampung artinya air atau sungai. Sedangkan gading adalah barang yang sangat berharga dari binatang gajah. Berdasarkan analisis pemberian nama Desa Gading Rejo, terdapat dua alternatif. Pada pembukaan secara administrasi Desa Gading Rejo termasuk ondoratatif gedung tataan. Dalam bidang kampungan, Desa Gading Rejo pada waktu itu masih bernama Kampung Gading Rejo. Dapat kita katakan dari nama-nama kepala kampung yang menjabat sejak tahun 1908. Berikut siklus dalam proses pemberdayaan ada 7. Yang pertama yaitu siklus keinginan untuk berubah. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu anggota karyawan pada industri tahu, yakni Pak Sariman, 38 tahun, diketahui bahwasanya motivasinya bergabung pada industri tahu ini adalah untuk mengembangkan keterampilannya, khususnya di bidang pengolahan makanan. Yang kedua yaitu melepaskan halangan-halangan. Ada beberapa faktor yang menjadi penghalang bagi Pak Sariman untuk mengembangkan potensi-potensi yang ia miliki. Yaitu salah satunya adalah budaya patriarki yang masih kental dalam masyarakat. Banyak anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa kaum perempuan adalah kaum yang lemah dan tidak memiliki keberdayaan, sehingga menyebabkan rendahnya kedudukan masyarakat perempuan pada pembagian pekerjaan. Menurut sebagian orang, pantas dikerjakan oleh wanita atau pria saja. Pada industri tahu ini pun, kaum wanita lebih banyak menggunakan peralatan-peralatan sederhana, sedangkan laki-laki ia akan menggunakan peralatan-peralatan yang berat, yang sulit. Hingga akhirnya beliau merasa harus membebaskan dirinya dari budaya yang terbelenggu itu untuk memperoleh kesempatan yang sama seperti kaum pria. Ia menganggap salah satu cara dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakberdayaan tersebut dengan adanya memberanikan diri untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan perempuan di pengolahan makanan tahu ringan di Desa Gading Tahu. Selanjutnya yang ketiga yaitu siklus rasa memiliki bertambah. Menurut teori, di tahap ketiga ini, masyarakat ditetapkan harus sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dan mengembangkan diri dalam kompetensinya. Sejak Pak Sariman bergabung di industri tahu ini, beliau didorong untuk mengikuti beberapa program dalam rangka menumbuhkan niat, tekad, dan semangat menentaskan diri dari kemiskinan. Pengembangan tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan memanfaatkan berbagai media dan kesempatan yang ada. Selanjutnya siklus yang keempat yaitu mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Di tahap ini ada upaya masyarakat untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas tentunya. Pada awalnya, Pak Sariman bergabung, ia hanyalah anggota biasa yang menjadi karyawan industri untuk diberdayakan. Namun, dalam partisipasi tersebut, beliau dalam proses pemberdayaan ini membuahkan hasil, sehingga beliau dapat membuka lapangan kerja
untuk mengembangkan pengolahan makanan limbah tahu di Desa Gading Tahu. Berikut siklus yang kelima, yaitu pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Ketekunan Pak Sariman dalam mengikuti pemberdayaan di pengolahan makanan ringan mulai memperlihatkan hasil nyata. Berbekal ilmu dan skill yang didapat dari proses pemberdayaan tersebut, Pak Sariman dapat mengembangkan potensinya sehingga beliau dapat mempekerjakan orang-orang karena ia sudah membuka peluang usaha bagi mereka. Selanjutnya adalah siklus yang keenam, yaitu perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Menurut Pak Sariman, dahulu Pak Sariman juga adalah pribadi yang malu, pribadi yang minder, karena merasa takut untuk mencoba hal-hal baru. Namun setelah mendapat wawasan lebih luas, ternyata Pak Sariman mengetahui bahwa skill dan usaha yang ia lakukan selama ini tidak menyia-nyiakan hasil. Sehingga Pak Sariman semakin percaya diri dan mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Selain itu, Pak Sariman juga tekun dan Pak Sariman juga memanfaatkan gadget untuk mendapatkan informasi-informasi lebih dalam pengolahan limbah tahu ini agar lebih berkembang dan lebih maju tentunya. Sehingga memiliki tekad dan rencana guna membuka lapangan kerja baru yang lebih luas dan lebih efisien. Dan siklus 7 ini adalah siklus yang terakhir, yaitu merasa tergantung untuk upaya yang lebih besar. Proses pemberdayaan yang dijalankan Pak Sariman mendorong beliau untuk menjadi pribadi yang berorientasi ke masa depan setelah mampu menghasilkan output yang melimpah dari tahu yang ada di pekarangan rumahnya. Pak Sariman berencana untuk memperluas lahan untuk hal ini. Secara berkelanjutan, masalah ekonomi dari Pak Sariman sendiri melonjak tinggi sehingga Pak Sariman mendapatkan hasil yang lebih. Berikut adalah pembahasan atau strategi. Berdasarkan pengamatan penelitian, dapat diketahui bahwasanya dengan adanya pengolahan makanan ringan maupun membangkitkan semangat kaum pengangguran dalam berkarya. Kini wanita memiliki kesempatan usaha yang sama dengan kaum pria sehingga mereka juga mampu menyelamatkan diri berbagai masalah ekonomi. Dalam pembinaan karyawan pengolahan tahu, para pengangguran diarahkan untuk mempunyai suatu usaha dalam skala rumah tangga yang memanfaatkan atau mengolah hasil-hasil yang diperoleh limbah tahu, cemilan, dan makanan. Berikut adalah strategi pemberdayaan 5P. Yang pertama adalah pemungkinan, yang kedua adalah penguatan, yang ketiga perlindungan, yang keempat penyokongan, dan yang kelima yang terakhir adalah pemeliharaan. Yang pertama yaitu pemungkinan. Pengertian pemungkinan di sini adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi dalam masyarakat berkembang secara optimal. Pemungkinan yang dilakukan oleh pengolahan industri tahu ini adalah dengan cara melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat. Penguatan bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat guna memecahkan suatu masalah. Yang ketiga adalah perlindungan. Perlindungan merupakan upaya untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok lemah, agar tidak terlindas oleh kelompok-kelompok yang kuat. Menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang atau tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat atau kelompok yang lemah. Terdapat instrumen yang menjadi payung hukum bagi karyawan pengolahan makanan, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan para pengangguran. Dan yang keempat adalah penyokongan. Strategi ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas dalam kehidupannya menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Strategi pemberdayaan ini bertujuan untuk memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Berikut ini adalah pandangan masyarakat. Warga lokal, masyarakat menilai ilmu yang diberikan dari pemberdayaan tersebut dapat menjadi salah satu utama memulai usaha sehingga kaum pengangguran dapat menyokong perekonomian keluarga dari jenis kemiskinan.
Di sisi lain, masyarakat melihat karyawan pengolahan makanan ringan pada Industri Tahu ini memiliki progres yang baik dalam melakukan pemberdayaan. Dengan demikian, kebutuhan rumah tangga terdapat, kesediaan pangan akan tercapai, gizi keluarga terdapat terpenuhi sehingga kesehatan masyarakat dapat tercapai. Yang terakhir adalah kesimpulan. Warga lokal, berdasarkan analisis peneliti, kelompok karyawan pengolahan makanan ringan pada industri tahu mampu menjadi wadah bagi para pengangguran di Desa Gadingrejo. Demikian dapat disimpulkan bahwa dapat dikaji lebih lanjut melalui 7 siklus dan 5P. Memiliki hubungan erat dengan keberhasilan pemberdayaan ekonomi pengangguran dapat diolah pada industri tahu di Desa Gadingrejo. Dengan prinsip to help people to help themselves. Para pengangguran memiliki andil untuk mengambil bagian dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, juga lingkungan yang aman dan nyaman. Baik, jadi cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.